Oke, assalamualaikum dan selamat siang ya buat pemirsa dimanapun berada di seluruh dunia, yang di Amerika, di Hong Kong, Taiwan, selalu Malaysia, Singapura ya. Disimak, ditonton videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe-nya, selalu komen. Belajar sambil kalau beruntung bisa dapat hadiah ya. Kali ini tutorialnya cara menjahit seragam sekolah bersama channel MF Mas Fian bersama partner saya Mas Irfan ya. Facebooknya apa Mas? Jin Irfan. Nah, kelihatan ya? Salam dulu Mas. Nah, ini partner saya bersama Mas Irfan. Selanjutnya nanti cara pemotongan kerah ya Mas. Iya. Pembuatan manset, pembuatan saku sampai pembuatan kerah. Kalau yang belum bisa disimak sampai selesai supaya bisa menjahit seragam bajunya anak sendiri ya. Langsung saja kita ke pemotongan kerah ya Mas ya. Iya. Sebentar. Gaspol ya. Ya, langsung. Oke, kita lanjut bersama Mas Irfan. Salam dulu Mas. Nah, sekarang cara pemotongan kerah. Jelaskan ukuran berapa kerahnya Mas? Ukuran 37 Mas ya. 37, 36 enggak apa-apa, 37. 37. Jelaskan saja cara pemotongannya. Ini arahnya ya. Kita bikin apa ini? Mujur ya. Memanjang. Memanjang ya. Kita lipat dua. Kita kasih staples. Klip. Ya, klip. Staples nanti ada. Staples itu apa Mas? Gitu lagi. Kalau orang Jawa pasti tahu Mas. Itu klip. Nah, ambil pola kerah yang dari saya, yang saya kasihkan ya. Cara pengukuran kerah bisa dikasih tahu Mas. Iya, kita ukur berapa? 37 tadi Mas ya. Nah, Ini berarti separuhnya itu 18,5. nah di situ Kelihatan ya. Nah, kita kasih tanda. Nah, Sini. Nah, itu 2 kali untuk pengambilan garis lurus ya. Iya. Nah. Pakai pensil, jangan pakai spidol. Karena warnanya putih kita pakai apa? Pensil ya, bukan ballpoint ya. Nanti kalau ballpoint luntur saat jadi baju ya Mas. Iya. Nah, itu cara pengukuran kerah gimana Mas dari ujungnya itu? Dari ujung ini. Nah, Ya kan, ini kan udah ukuran 37 paten ya, yang saya garis tadi. Nah, ini agak dia ke atasin. Ya jangan sampai ke atas banget lah. Pokoknya jangan sampai dongkleh gini. Ini ya. Jadi ntar hasilnya biar dia bagus. Ini episode 1 ya Bu, cara Terus anak kerahnya. kaki kerah. Ini kan ada tandanya. Kita samain. Itu majunya kira-kira berapa Mas? 2 cm ya itu anak kerahnya ya dia. 2,5 ya. Kesininya. Nah, Iya. kira-kira 2,5. Tapi patokannya daun kerahnya itu ya Bu. Nah, gitu. Nah, Kita potong aja Bu. nih cara pemotongan kerah. Itu supaya sama antara atas dan bawah klip itu ya Bu. Biar nggak meleset. Nah, jadi ukurannya kiri kanan bisa sama. Lalu dibulatkan. Nah, itu kan. Nah, Kita kasih tanda tadi. Nah, itu. Jadi nanti biar sama di ujungnya. Kiri kanan. Nah, tadi bednya sudah lengkap. Ada bednya juga. Jangan lupa simak terus video-video Mas Fian di channel MF ya. Kalau ini apa namanya Mas? Lupa. Nah, itu ujungnya diambil sedikit untuk dipasang di bagian ujung kerah, daun kerah. Dia supaya bagus bisa tegak ya Ibu. Bisa kaku ya. Bisa tebal. Jadi dia tidak dongkleh. Itu kalau baju laki-laki kayak gitu. Jadi nanti buat ketebalan di sini. Nah, gitu. Itu sangat penting ya. Kalau baju perempuan tuh nggak ada. Nggak usah, nggak apa-apa. boleh. Nah, setelah itu digosok. Di sini manset, sekalian manset ya. Oh iya, manset. Kita bikin garis lurus lagi. Manset ukuran 24.
langsung dipotong kiri kanan. Nah, lebar 5 cm ya. Lebar 5 cm. Saat pembuatan polanya sudah ada video sebelumnya ya. Sekarang cara pembuatan, proses pembuatan kemeja dari awal sampai akhir ini nanti. Jadi videonya mungkin 2 episode kali. Kalau buat 30 menit itu lebih. Jadi detail ya Ibu, tidak usah saya edit-edit supaya tahu pembuatan dari awal sampai akhir. Nah, itu ciri khas video dari Mas Pian. Ya. Gitu. Nah, ini kemeja pria ini. Kemeja pria. Kalau buat video siang ini agak jernih ya. Ya, kalau mau jadi penjahit, 1, tidak boleh malas. 2, tidak boleh bosan. 3, rajin nyimak, rajin praktek ya. Kalau rajin nyimak, rajin praktek itu dipastikan 80% itu bisa ya Mas ya, cepat ya. Iya. Intinya itu rajin praktek ya. Pokoknya selalu gaspol ya. Itu. Jadi pelan-pelan videonya dilihat, cara gosok supaya rapi, halus itu seperti apa itu penting ya. Itu membulatkan bagian mangset ya Ibu, supaya bulatnya sama itu. Nah, itu. Lanjut cara penggosokan, cara gosoknya ya. Ya. Kita bukain semua. Nah, sekarang video saya diamkan supaya lebih jelas. Nah, gitu. Kalau ada yang kira-kira ganjel dikit, kita bisa dirapiin. Ya, misalkan kurang halus gitu loh. Yeah. Pemotongannya itu kan misalnya ada benjulan-benjulan itu ya. Bu bisa apa namanya? Haluskan. Nah, itu bagian belakang, bagian lengan. Nah, itu alatnya ya. Kita bikin yang mujur Bu ya. Untuk kerahnya loh yang Ibu. Memanjang ya. Nah, untuk kerahnya, tepian kain itu arah yang memanjang namanya. Nah, itu kasih tanda tuh. Nah, itu yang memanjang. Nah, itu. Ini memanjang. Jangan yang melintang ya untuk kerahnya. Kalau melintang ke sini jadinya kaku, nggak bagus. Ya, komennya nanti jangan melintang. Nah, itu kalau jangan melintang berarti nemak. Buat kerah harus apa, Bu? Nah, itu jawabannya dijawab ya. Ini menit ke-8 11 10 ya, disimak. Kerahnya tidak boleh melintang, harus memanjang. Nah, sama yang mansetnya juga memanjang juga. Nah, itu. Ya, di situ. Biar lengkap dan jelas itu nyimak di YouTube, Bu. Jadi dari awal sampai akhir itu pembuatan kemeja itu jadi tahu. Ya. Itu pun kalau yang niat belajar beneran. Ada keuntungan banyak loh. Ini jahit dasar, ini sama aja jahit dasar kemeja ya Mas ya? Iya. Bisa jahit ini nanti tinggal belajar saku bobok seperti itu. Habis saku bobok bisa belajar membuat kancing dalam seperti itu. Nanti ada semua. Kalau Ibu subscribe dan lonceng dibunyikan di channel YouTube Mas Pian. Nah, itu gunanya kayu. Untuk meniban yang habis disetrika. Kenapa harus begitu? Supaya dia diam dingin dan bisa lengket di kain gitu. Dan nanti bisa halus ya. Ini juga memperhalus, tidak buat ngilangin kerut juga pas digosok gitu. Untuk kayu. Mendinginkan. Itu gunanya kayu dari saya ya. Banyak multifungsi ya. Jadi mau rapi bisa menggunakan kayu ya. Bisa menggunakan kayu itu. Nyimak terus, pokoknya disimak terus ya sampai selesai videonya, sampai selesai. Itu bisa menjahit nanti, bisa praktek ya.
Nah, nanti cara pembuatan kerah juga ada. Terus cara pemotongan, cara nyambung itu nanti lengkap. Jadi tiap per detik videonya itu bagus dan jelas gitu. Nah, itu gunanya yang memanjang, yang tambalan bagian belakang itu, bagian kerahnya itu. Nah, seperti itu. Oh ya, ini luar dalam sama ya. Luar dalam sama. Jadi kita nggak mikir, kita asal aja. Kain ospot namanya itu, Mas. Untuk membuat kemeja panjang, ukuran ini semeter ya, panjang semeter, lebarnya juga semeter. Jadi lebar semeter. Untuk standar anak sekolah diperlukan kain 1 meter 75, panjang cukup ya, panjang 175 cukup ya. Dicatat Ibu supaya tidak lagi menanyakan, karena penjelasan saya itu di sini sudah ada semua ya. Nah, tadi manset itu, manset yang kiri dan kanan tadi kerah ya. Nah, itu. Nah, ingat ya, fungsinya kayu untuk apa? Fungsinya kayu buat apa Ibu kalau nyimak? Ya. Nah, itu. Jadi tangan kiri megang kayu, tangan kanan setrika. Tangan harus terampil seterampil-terampilnya ya. Belakang dikasih. Kalau kayaknya ada dikasih enggak apa-apa. Buat decknya itu. Buat tambalan bagian belakang itu, misalnya kayaknya nggak cukup ya nggak usah, tapi kalau cukup dikasih nggak apa-apa. Diambil dulu lapisan kerah gitu. Nah, biasanya kan gitu Mas caranya. Jadi membagi kain tuh sebagai penjahit harus bisa ya Ibu ya. Untuk membagi kain tuh harus bisa ya. Kalau masih belum bisa, dipelajari lagi gimana caranya. Nah, itu lapis anak kerah, daun kerah, yang itu kaki kerah, yang kedua yang penting manset. Nah, itu untuk lapisan dalam Mas Irfan menggunakan lem cecak ya Mas. Iya. Lem cecak itu setara bislin. Kalau lem cecak itu namanya juga dibilang lem kodok. Ibu cari di Google lem kodok atau lem cecak itu hampir sama. Kalau tidak ada lem cecak bisa menggunakan bislin ya, yang lebih tipis. Kalau saya menggunakan lem cecak ini karena agak mahal sedikit ya namanya itu. Kalau untuk kerahnya namanya M33. Oke, pertanyaan saya. Lem yang saya gunakan lem apa? Di menit berapa? 13.9 dijawab ya. Namanya lem kerah M33. Dijawab. Sampai di sini pertanyaannya penting loh nanti. Ya, kalau yang menjawab itu dapat poin, nanti dicatat, saya catat, bisa mendapat hadiah loh. Ini terus, ini tiap bulan nanti saya bagikan hadiah itu terus ya. Itu untuk saku Mas. Iya. Nah, itu untuk sakunya tempel 1 bagian kiri. Ingat, kalau saku di bagian kiri, jangan di bagian kanan ya. Nah, langsung dilipat, digosok. Nanti kita tinggal menjahit. Nah, itu Ibu yang fokus dilihat suara saya sama tangan-tangan Mas Irfan saat membuat apa itu ya. Itu dilihat. Nah, di situ. Ya. Nah, itu nanti untuk kopelnya ya, Mas. Iya, di apa? Bagian bawah kopel. Ya. Nah, namanya apa itu, Bu? Kalau bahasa Inggrisnya itu apa? Golby atau apa itu? Ya. Nah, itu. Kalau saya bikin antara satu lurus, yang satunya agak miring. Jadi itu main feeling, Bu. Kadang ada temen itu yang bikin lurus semua gitu kan. Jadi kalau saya bikin miring. Jadi lebih kecil atas. Ya, lebih mempermudah nanti kalau bikinnya itu enggak enak. Jadi ingat ya, seni penjahit itu memang beda-beda ya. Nah, itu untuk anak kerahnya yang kecil nanti. Itu bagian di situ. Ya. Jadi jangan pergi dari channel MF, terus simak videonya sampai selesai. Ya.
Jangan lupa di subscribe-nya jangan lupa, selalu komen ya. Videonya ditonton sampai selesai kalau ada pakai data ya, seperti itu. Nah, caranya pengambilan bagian bawah belakang seperti itu. Itu untuk sambungan ya, Mas? Iya, main filling ya. Gitu. Kira-kira itu turunnya dari leher itu, dari garis puncak itu ya. Kemarin saya buat tuh 15-16 sekitar itu. Nah, caranya ngukur dari ujung coba Mas, di atas Mas, berapa Mas itu? Atas paling itu. Kira-kira di situ. Nah, sekitar 16-15 kan? Nah, jadi gitu. Kita garis saja. Nah, gitu. Jadi main filling lurus. Tapi kalau sisanya ini bahan dikit jangan asal Bu ya, karena saya sisanya bahan banyak udah saya filling tadi. Ini lebih lebih mempermudah ibaratnya gitu. Jadi cepat. Kita asal aja main potong jadi kita nggak begitu mikir ya. Jadi saat memotong alat-alatnya, sisa kainnya itu buat alat-alatnya itu harus jelas dan cerdas. Oh, ini di bagian nanti buat kerah, ini buat sambungan belakang, ini buat saku, harus diperhitungkan. Ya Mas ya? Iya. Harus begitu. Kalau tidak diperhitungkan, nanti kita susah sendiri. Ya. Nah, ini cara sebelum dijahit ini ya Bu. Sebelum dijahit ini. Nah, ini kiri kanan untuk bagian depannya. Ya. Untuk bisa diukur, bisa kayak gini ya. Nah, gitu. Misalkan dapat polanya seperti itu. Oke. Nah, kita tinggal potong aja. Nah, kira-kira mengukur. Kira-kira 6 sentian lah itu, 7 senti bisa. Nah, 7 senti. Jadi yang penting itu dapat tengahnya. Apa gunanya? Supaya halus. Saat kita melubang kancing bisa rapi. Kalau dikasih ini. Kalau tidak dikasih lem cecak di lubang kancing nanti nggak bisa rapi ya, teman-teman di YouTube, di pemirsa. Ya. Saya ucapkan terima kasih ya yang buat selalu nyimak video-video Mas Wian di YouTube. Nah, kiri kanannya. Nah gitu. Nah, itu tadi nanti bagian tepi diubras ya, Mas. Iya. Karena kemarin tepiannya itu sangat tidak rapi, Bu. Sisa-sisanya itu. Ya. Nah, nanti episode kedua itu cara jahit, pembuatan kerah, terus cara masang kerah, cara nyambung lengan, itu insya Allah lengkap ya. Dipentokin di sini Bu ya, jangan di sini ya. Takutnya nanti kalau tebel itu kelihatan jelek, itu bagi saya. Saat dilipat itu loh Bu. Iya. Saat kan dilipat kayak gini. Nah, jadi biar nggak kelihatan tebel, biar sama ke atasnya. Nah, betul gitu. Itulah ciri dari penjahit. Harus tahu saat jadi. Kita harus membayangkan ya Bu. Oh, jadinya baju nanti seperti ini. Nah, itu baru bisa. Ya, saatnya jadi baju seperti ini, saya jahit begini. Jadi intinya harus rajin nyimak video-video saya di YouTube kalau mau ngikuti cara saya. Nah, kembali itu diperhatikan gunanya kayu, ya. Itu penting. Nah, itu gunanya ujung dilebihkan itu diberitahu Mas. Yang mana? Itu ujung. Ini. Nah, itu. Ya ini nanti kayak gini ya. Jadi kalau dipotong lurus gini nanti dia kurang. Nah, jadi kan tidak narik ya Mas. Ya, jadi di sini kurangnya kan. Nah jadi itu harus dilebihin dia. Itu penjelasannya. Wajib. Kemarin dayanya itu kok dilebihin di atas Mas. Nah, itu fungsinya. Kalau nyimak sampai selesai pasti tahu. Itu. Ya. Kalau nggak nyimak sampai selesai ya nggak tahu. Kalau mau pinter itu memang ya harus rajin melihat video para penjahit ya. Jangan lupa selalu tonton di channel MF, di channel Mas Wian ya. Nah, itu ditekan lagi. Jangan panas-panas ya kalau mau gosok ininya ya. Takutnya kadang bahan anak sekolah itu kusut, iya menciut dia. Kalau mau lebih bagus di setrika dulu saat panas-panas itu,
ini kerut apa enggak ya, ciut apa enggak ya, ya itu Kalau dipraktekkan. nggak pakai apa alas koran, nah itu koran kain nggak apa-apa. Kadang itu kalau terlalu panas lem cecaknya juga lengket di setrika kok mas. iya Itu. nah di sini kita lipat ya. Nah gitu. Ini cara jahit yang rapi. Jadi nanti ibu bisa simak videonya sambil praktek ya. Nanti bisa itu. Ya. Nanti bisa. Ya, kalau tidak praktek lupa. Jadi nyimak video sambil praktek, cepat bisa. Tapi nyimak video terus nggak praktek, besok mau buat lupa. Kalau mau nggak lupa dicatat, ya mas ya? Iya. Dicatat. Catat kalau mau tidur itu diingat-ingat. Intinya kayak gitu. Dah kalau ibu-ibu itu ingatnya nanti ya bapak-bapaknya bu mas. Kalau sudah malam itu kalau bisa itu nontonnya jangan malam. Misalkan siang, jadi saat kita fresh gitu. Kita udah selesai ya, kita udah selesai, gaspol ke menjahit. Sekarang kita berjalan ke mesin jahit ya. Nah, sekarang kita ke mesin jahit ya Bu. Cara pembuatan kerah, disimak cara pembuatan kerah. Sambil dijelaskan Mas ya. Iya. Nah, saya lagi nyimak. Saya nyimak di sini ya Bu. Jadi kalau bikin baju itu pertama kalau yang warna putih kita bersihin dulu mesinnya. Yang kedua kita jahit alatnya yang kira-kira kita srek atau kita mudah biar kita cepet jahitnya itu. Jadi kita alat-alatnya dulu kayak misalkan kerah, kantong, ya kan, terus mansetnya kayak gitu ya. Kita jahit kerahnya dulu. Bisa. Kalau jahit bagian sudutnya ini itu harus agak rengket ya. Jadi langkahnya kecil-kecil, dia biar kuat, biar enggak ininya keluar yang sudutnya seperti di sini. Nah jadi ini teori untuk ngeluarin sudutnya, biar kelihatan lancip nanti. Jadi bikin dua. Nah itu ujungnya ya Bu, diperhatikan ya. Jadi setelah kerah daunnya kita jahit yang ini. Ini anak kerahnya ya, bagian bawah ya. Kelihatan nggak mas? Kelihatan. Oke. Ya. Cara jahitnya yang lipatnya bagian kecil di bawah mas ya? Iya. Jadi ini kan sisa nutnya ini. Bagian bawah. Ini bagian bawah. Supaya apa itu mas? Kalau dari sini kita agak susah ya. Kalau dari sini dia nanti bisa rapi. Nah, betul. Gitu maksud saya. Nah, ini sangat penting ya, lengkap dan jelas nanti. Jadi mungkin ada 3 episode cara membuat kemeja sekolah. Nanti ini sampai saat cara pembuatan kerah ya. Pembuatan kerah. Nanti setelah pembuatan kerah dilanjut cara jahit selanjutnya. Di sini kecil aja ya. Itu kita potong lingkar aja. Ujungnya. Disimak itu. Jadi biar dia tidak tebal. Kayak tebel kayak narik.
apa ya? Berendel. Itunya ya. Nah itu cara motongnya itu, ujungnya itu dilihat tuh. Jangan sampai kena jahitan ya Bu. Jangan tipis banget, juga jangan tebel banget. Intinya kayak gitu. Diperlihatkan Mas. Nah ya. Nah itu. Dilurusin kayak gini boleh. Nah itu jelas dan detail. Itu nanti jadinya rapi Bu. Saya jadi kerah ya. Nah dibalik, terus ditarik. Nariknya jangan sekuat tenaga ya, kita anggang-anggang ya Mas ya. Iya. Pakai perasaan loh itu. Kita pakai perasaan ini, jadi sudutnya biar kelihatan bagus ya. Nah itu pakai perasaan. Oke. Itu apa? Saat nariknya pakai perasaan. Nah kalau gini kan cara jahit harus sering nyimak tukang jahit lah. Intinya kalau mau bisa menjahit itu. Jadi kita jahitnya dari sini dulu ya, bukan dari sini ya. Nah, bukan dari sini, tapi dari sini. Supaya tidak mendulu. Iya, biar di sini tidak melet, kita tarik gini. Nah, jari jemari itu diperhatikan ya. Nah. Kalau saya nggak jelasin nanti bisa kelewat tuh. Nah, penting itu justru. Iya, masalahnya tangan ini juga cepet banget, nggak bisa diperhatiin. Jadi kan praktek sambil menjelaskan. Mengajar itu seperti itu. Kalau cuma gambar, terus kata-kata tidak sambil praktek, susah. Ya Mas ya? Iya. Jadi sambil lihat. Oh saat praktek ini gini. Nah ini tangan saya yang 3 ini di atas, yang 1 di bawah. Jadi ingat ya. Kita arahin ke sana yang jempol ini. Nah nih, ini sambil narik. Jadi dia gitu. Nanti nggak melet ya. Iya. Nggak berlebih yang bagian bawah, jadi kelihatan bagus. Gitu kan. Pelan tapi pasti. Nah ini saya angle-nya saya ambil dari samping supaya jelas dan bagus. Jadi saat praktek itu bisa gitu. Di sini kita rapiin ya. Nah, dipotong. Jadi pola dari saya daun kerahnya itu sudah sama kampu ya Ibu. Jangan ditambah kampu lagi. Jadi Ibu nyimak cara pemotongan kerah, cara pembuatan kerah gitu. Nah, jadi nanti ini kemakan lagi 0,5 senti ya. Bagian daun kerahnya itu. Nanti disimak saat cara nyambungin antara atas sama bawah ya. Itu penting. Ya, penting. Jadi kita cari tengahnya. Nah, itu kalau tengahnya. Belum ditandain ya. Tengahnya itu diukur dari bulatan ya Mas? Iya. Bulatan. Dari bulatan ini. Nah, bulatan ketemu bulatan dilipat ketemu tengahnya. Nah itu ujung tengahnya. Ini ya ujung tengahnya ya Ibu. Tuh. No. Itu kelihatan ya. Sama yang ini juga kasih tanda tengah. Ambil tengahnya. Nah itu kasih jelaskan Mas, yang bagian dalam mana, yang luar mana. Ini yang di tengah ya Mas. Ini yang di atas bagian yang bagus ya Mas. Iya. Nah itu. Jadi gini masanya. Ini tengah-tengahnya kita kasih bantu aja. Jangan kebalik loh itu. Nah gitu. Terus sambil lapisan kaki kerah. Lapisan kaki kerah. Jadi tepi daunnya ini kita samain sama yang ini. Ada tandanya juga. Jadi saat melingkarnya di situ pas ya Ibu. Gitu. Ya supaya lebih jelas, gamblang. Nah, saat menjahit saya dekatkan ya. Supaya lebih jelas. Saya itu kalau tidak jelas menjelaskan takutnya itu kurang paham ya Mas ya. Iya. Gitu. Ya. Karena videonya banyak cara ya, cuman ini aku percepat ya. Jadi langsung, ada biasanya saya pakai satu-satu jahit ini dulu bisa. Ini kan langsung dari lapisnya sama intinya yang ini. Jadi intinya 3.
yang kaki kerah di atas, daun kerah di tengah, pelapis di bawah. Nah, itu selalu diingat ya. Nah. Jangan lupa subscribe-nya, selalu komen. Itu bagian dalam yang dijahit di belahnya dilihat. Iya, bagian belakang ini. Disimak ya. Jahit bagian belakang ini dia nanti biar apa? Kalau buat nekuk itu, dilipat itu dia tidak naik ke atas. Biar bisa rapi, nggak ada yang ganjel. Ini tujuannya kerapian juga yang ini. Dia detail serapi mungkin ya Ibu. Nah, cara pembuatan kerah selesai. Nah, tuh. Oh iya, kalau mau jahit warna putih cuci tangan dulu. Sering-sering cuci tangan ya Mas. Kalau cuci tangan lagi nanti kotor lagi, kena keringat kotor lagi. Kalau kiranya tangan sudah pliket, ya pliket itu maksudnya kayak megang kain kok sudah kotor, cuci tangan lagi. Kenapa? Supaya bersih ya. Bajunya nggak kena noda ya. Nah, harus apa Bu? Kalau komennya ya, sering cuci tangan ya. Bukan karena corona loh, tapi karena kebersihan bajunya. Nah, itu dikasih tanda dikasih itu depannya dikasih kapur dilihat. Kita copy atau kita tiru. Nah, ya. Nah nanti lipat kita kasih tanda. Kita copy ya. Nanti saat masang di kerah. Iya. Jadi ini kerah udah jadi, tinggal pemasangan. Dipotong itu sisanya 1 cm ya Mas? Iya, 1 cm kurang 2 mili lah. Nah, 1 cm kurang ya. Kalau 1 cm juga kegedean ya. Nah, diperlihatkan Mas, saat mau dipasang kerah itu kerah sudah jadi ya. Nah, seperti kita itu. Kasih tanda juga di tengah. Jadi kita nggak kerja 2 kali, takutnya kalau nggak ditandai nanti lupa. Oke, nanti kita lanjut seperti itu jadinya. Oke, nanti kita lanjut video selanjutnya, cara masang kerah, cara nyambung ya, seperti itu. Dilihatkan gini Mas. Nah, gitu jadinya Ibu. Kalau mau rapi jadi penjahit. Jangan lupa bersama Mas, jangan lupa apa Mas? Subscribe, tonton, like, share, tonton sampai selesai dan sampai bisa Ibu. Nah, selamat belajar, saya doakan yang menonton cepat bisa dan tempat pinter. Wassalamualaikum. Salam. Gaspol.